Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Saat ini kami pengurus PD IGRA Kabupaten Malang beserta seluruh pengurus PC IGRA se-Kabupaten Malang berada di Bandung untuk bersama-sama melaksanakan rapat kerja daerah IGRA Kabupaten Malang yang kedua tahun 2022 ini. Yang ingin kami bagikan pada konten kami saat ini adalah bagaimana kami IGRA Kabupaten Malang itu melaksanakan rapat kerja daerah. Bagi kami IGRA Kabupaten Malang, rapat kerja daerah itu dibagi dua, yakni rapat kerja daerah tahunan dan rapat kerja daerah 5 tahunan. Adapun rapat kerja daerah tahunan adalah rapat kerja penyusunan dan evaluasi kinerja dalam 1 tahun. Sedangkan untuk rapat kerja daerah 5 tahunan adalah mengevaluasi dan menyusun program kerja yang akan kami laksanakan di dalam 5 tahun ke depan, dan juga pemilihan ketua PD IGRA, pimpinan daerah IGRA Kabupaten Malang di periode selanjutnya. Balik tentang bagaimana kami ketika melaksanakan program rapat kerja ini adalah yang pertama, program kerja tahunan. Program kerja tahunan ini kami laksanakan dengan tahapan yang pertama adalah pembukaan seremonial. Di dalam seremonial ini ada pembukaan yang dilakukan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan Indonesia Raya dan Mares-Mares kami, organisasi kami, Mares IGRA, juga dilanjutkan dengan sambutan ketua panitia pelaksana raker itu, dilanjutkan sambutan ketua organisasi kami, ketua PD IGRA Kabupaten Malang, dan dilanjut dengan doa. Dan jika mungkin ada undangan yang lain, sambutan oleh dari instansi kami, di atas kami biasanya Kementerian Agama Kabupaten Malang yang pada umumnya sering diwakili oleh Kasih Penma Kabupaten Malang. Ini biasanya juga untuk membuka acara. Setelah ditutup doa, seremonial ini selesai. Selanjutnya ke tahapan rapat kerjanya. Rapat kerjanya bagaimana? Dalam tahunan kami ada 3 sidang pleno. Ada 3 sidang pleno ini, masing-masing sidang ini dipimpin oleh pimpinan sidang. Yang pertama bertindak sebagai ketua, yang bertugas memimpin, membuka acara sidang, mengatur keberjalannya sidang, dibantu oleh sekretaris. Sekretaris ini adalah yang mencatat hal-hal yang perlu dicatat dalam sidang tersebut, dibantu oleh anggota. Anggota ini sebagai apa? Anggota sebagai bahwa di dalam pelaksanaan sidang ini diupayakan semuanya terdiri dari ganjil. Kenapa kok ganjil? Karena untuk memutuskan kesepakatan ini meminimalisir terjadinya suara sama. Contoh seumpama dari suara genap, contoh 55 begitu ya anggotanya. Ini kalau 55 kesepakatan A yang 5 kesepakatan B ini kan menjadi membuat titik temunya agak susah. Ini makanya terdiri dari ganjil. Kalau ada ganjil ini ada kemungkinan tidak sama dalam suara, itu bisa diminimalisir. Memang kemungkinannya kecil, tapi kan meskipun kecil kemungkinan juga terjadi seperti itu. Ada ketua, sekretaris, dan anggota. Dalam tahapannya ini anggota membuka sidang ya. Setelah itu menawarkan bagaimana tahapan-tahapannya, mempersilahkan usulan-usulan. Sekretaris membacakan, setelah semuanya sudah berjalan, sekretaris membacakan. Setelah sama sekretaris dibacakan keputusan, baru oleh pimpinan sidang disahkan tentang kesepakatan tadi. Baru setelah itu memasuki sidang pleno kedua.
Untuk sidang pleno 1 ini isinya apa? Kesepakatannya adalah tentang penyepakatan jadwal dalam raker itu, dalam sidang itu. Disepakati jadwalnya dari jam sekian sampai jam sekian, itu disepakati untuk meminimalisir molornya kegiatan. Setelah jadwal ini disepakati, baru ke tatip. Sidang pleno 1 ini membahas 2 bahasan, jadwal dan tata tertib. Tata tertibnya bagaimana yang disepakati, hak dan kewajiban bagi semua peserta. Begitu. Sidang pleno 1 membahas masalah jadwal dan tertib. Selanjutnya sidang pleno kedua. Sidang pleno kedua ini pimpinan sidang hanya mempersilahkan ketua organisasi untuk menyampaikan evaluasi kinerja selama 1 tahun ini, program-program apa saja yang telah terrealisasi dan program-program mana saja yang belum terrealisasi. Ini disampaikan, termasuk juga di dalamnya ada tentang keuangan pemasukan dan pengeluaran, ada saldo berapa sampai Desember ini. Jadi pimpinan sidang membuka, lalu mempersilahkan ketua IGRA, ketua organisasi untuk menyampaikan itu. Biasanya ketua organisasi itu memanggil pengurus hariannya atau penanggung jawabannya. Ada sekretaris, biasanya ada bendahara, dan seksi-seksi apa diminta ke depan karena mereka yang bertanggung jawab. Artinya ketua itu memang bertanggung jawab, tapi memberi kesempatan kepada penanggung jawab di bawahnya itu untuk menyampaikan. Jika ada yang kurang jelas, itu biasanya ketua juga menambahi. Kenapa kendala-kendala kok program ini tidak realisasi, tidak terlaksana, seperti itu. Setelah semua menyampaikan program ini telah realisasi, ini belum terrealisasi, akhirnya ditawarkan kepada peserta sidang, ini diterima apa tidak? Diterima. Oke, kalau diterima, karena penyampaian tadi oleh ketua organisasi bersama penanggung jawabnya itu juga dilampiri oleh bukti-bukti. Biasanya fotonya pada hari ini tanggal sekian bulan sekian ini mengadakan kegiatan ini, ada fotonya kegiatannya. Misalnya seperti itu, ada di setiap ini ada operator yang lebih mempertegas apa yang disampaikan oleh ketua tadi bersama tim kepengurusannya tadi. Itu tentang sidang pleno 2. Jika sudah selesai semuanya menyampaikan mana yang terrealisasi sama mana yang belum, sama pimpinan sidang ditawarkan kepada peserta sidang, ini diterima apa tidak? Diterima. Oke, ketika diterima berarti sekretaris sidang pleno 2 membacakan tentang bahwa sudah diterima. 5 dibacakan oleh sekretaris, pimpinan sidang, karena sudah diterima maka kami nyatakan sah. Demikian, karena sidang pleno 2 telah selesai, maka saya pimpinan sidang pleno 2 berterima kasih, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai sidang pleno 2. Tapi kembali lagi ya, sebelum ke sidang pleno 3, sidang pleno 2 setelah penyampaian penanggung jawaban tadi, pimpinan sidang ini mempersilahkan ketua tadi kan minta ke depan. Setelah sidang pleno 2 ini dibuka, kan pimpinan sidang minta dengan hormat ketua organisasi untuk maju untuk menyampaikan itu. Setelah selesai, ya dipersilakan untuk kembali lagi gitu, sebelum sekretaris membacakan keputusan. Sudah nggih, itu tambahan keterangan tentang sidang pleno 2. Untuk sidang pleno 3 ini yang dibahas adalah penyusunan program kerja di tahun berikutnya. Acuannya dari mana? Acuannya dari Rakerda 5 tahunan. Saat 5 tahunan itu kan menyusun program kerja. Ini dipilah yang mau ditaruh di 2001 ini yang mana, di 2022 mana, di 2023 mana, 2024 mana, 2055 mana.
2025 mana begitu. Jadi dipilah. Nah, jadi di organisasi kami sudah disusun ini, ditaruh di komisi A, komisi B, komisi C. Kembali lagi kepada sidang pleno 3. Jadi setelah sidang pleno 2 selesai, sidang pleno pimpinan sidang pleno 3 maju ke depan untuk memimpin sidang itu. Membuka sidang, pimpinan sidang pleno 3, lalu membagi peserta, seluruh peserta ini dibagi menjadi 3. Karena di kami itu biasanya ada 3 komisi. Komisi A, komisi B, komisi C. Komisi A membahas tentang ini, komisi B membahas tentang ini, C membahas tentang ini. Gitu. Jadi setelah ini dibagi 3, ya semuanya membahas dengan rancangan tadi, sudah dibekali rancangan tadi yang dari program kerja 5 tahunan itu mana yang mau dipakai, yang mau dilaksanakan di tahun 2002 ini. Mereka menyusun rancangan, belum disepakati. Pesepakatannya kapan? Nanti setelah semua ini komisi A, komisi B, komisi C sudah selesai semua, selesai tersusun disepakati, itu belum berarti sudah menjadi keputusan. Karena apa? Karena dari mereka komisi A, komisi B, komisi C ini akan menyusun ketua, sekretaris dan anggota untuk menyampaikan ke depan. Kan tadi masih A, masih B, masih C, itu masih sebagian belum disepakati bersama. Jadi komisi A maju dulu dengan 3 tadi yang ditunjuk ketua, sekretaris, anggota tadi maju ke depan, menyampaikanlah hasil kesepakatannya tadi komisi A. Nah, disampaikan ini komisi B, komisi C, ketua dan semuanya ini menanggapi. Oh, program ini yang diusulkan, program ini kan begitu. Oh enggak, ini masih akan, ini nanti akan benturan dengan program ini. Oh ya, ini baik, dan seterusnya. Komisi A selesai, sudah diterima semua, komisi B maju ke depan. Komisi B. Pimpinan sidangnya tadi, sidang pleno 3 tetap di depan. Setelah itu komisi B menyampaikan, komisi C menyampaikan, selesai semua diterima. Sudah terima, itulah jadi rancangan program kerja yang akan dilaksanakan 2002 oleh IGRA Kabupaten Malang atau organisasi yang lain yang mau melakukan seperti itu. Jadi sudah ada susunan program kerja yang disepakati apa tentang keorganisasian ini, tentang kesekretariatan ini, tentang seksi pendidikan ini, tentang seksi dana usaha ini, tentang sosial ini, dan lain-lain. Bahkan tentang konten YouTube sebagai media ini juga masuk di program target. Bagaimana targetnya sekarang akan begini, dan seterusnya. Itu di tahapan kami ketika rapat kerja. Rapat kerja kan selesai. Ini ketika dalam sidang tahunan, dalam rapat kerja tahunan ini kan ada 3 ya. Pleno 1, pleno 2, pleno 3. Sedangkan di dalam 5 tahunan yang dibahas ada pleno 4. Apa pleno 4? Pleno 4 itu pemilihan ketua organisasi kami 5 tahunan. Yang menghandle memimpin sidang siapa? Bukan dari kami, tapi dari tingkatan di atasnya. Kalau kami tingkat kabupaten, yang akan memimpin sidang pemilihan ketua ini adalah dari pengurus wilayah IGRA Jawa Timur. 3 pimpinan itu dari Jawa Timur untuk membahas bagaimana teknisnya. Tapi tetap dikomunikasikan dengan pengurus yang ada. Contoh teknis pemilihannya bagaimana. Nah, itu kan dari wilayah juga tidak tahu bagaimana teknisnya. Akhirnya bagaimana yang telah disiapkan oleh pihak tuan rumah Kabupaten Malang. Kami akan melakukan pemilihan ini, semua anggota kami sekitar sekian se-Kabupaten Malang akan melaksanakan pemilihan serentak semua. Teknisnya bagaimana? Kami panitia dari Kabupaten Malang sudah mulai menyiapkan teknisnya. Dari PWIGRA Kabupaten Malang cuma melihat ini nanti akan terjadi begini, gimana? Enggak, memang bisa direalisasikan karena masanya pandemi akan seperti itu. Nah, ini tetap dikomunikasikan secara detail, seksama untuk
menghasilkan pimpinan yang baik, juga sekaligus memberikan inspirasi kepada anggota organisasi kami bagaimana kami bergiat, bagaimana kami melaksanakan ini detail, terlaksananya dengan rencana yang seksama itu. Jadi inilah gambaran-gambaran kami ketika kami melaksanakan rakerda. Yang kami bagikan saat ini masih tentang rakerda, rapat kerja daerah. Semoga nanti kami bisa membagikan tentang bagaimana kami melaksanakan kegiatan-kegiatan kami yang lainnya. Untuk tahapan-tahapannya nanti setelah video ini kami upload sampai kepada panjenengan, kami akan mengupload setiap tahapan program raker kami, dari pembawa acaranya, dari menyanyikan, dari pembacaan ayat suci Al-Quran, itu insya Allah akan kami sampaikan secara utuh semuanya, step by step. Tapi tidak bisa kami jadikan satu file, tidak jadi satukan video karena akan durasinya sangat panjang dan itu kami rasa akan sangat menjenuhkan gimana ya, membosankan. Jadi nanti pembawa acaranya, pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan Indonesia Raya Mars Igra, sambutan ketua panitia, sambutan ketua Igra Kabupaten Malang, doa saya 2 tahun 2021 yang doa saya, 2022 ini yang doa juga saya. Nanti insya Allah itu akan saya bagi sendiri bagaimana doa raker. Di doa raker ini akan kami bagikan di konten tersendiri untuk berbagi lah, jika berkenan bisa digunakan yang sebagiannya saja. Oh yang ini kurang baik, yang ini baik, bisa kita saling berbagi ya, berbagi untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Begitu informasi kami, berbagi dari kami sampaikan dari salah satu hotel dari lantai 15, salah satu hotel di Kota Bandung. Penuh semangat, salam sehat tanpa sambat. Semoga kita semua senantiasa bisa memberikan manfaat bagi umat. Allahumma fiqh ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.